Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Dalam video kali ini Ute mau menjelaskan rangkaian apa saja yang kita lalui sebelum dan sesudah operasi ptosis. Nah, yang pertama adalah rangkaiannya itu pemeriksaan oleh dokter yang ada di klinik fasilitas kesehatan pertama ya teman-teman. Nah, ya kenapa? Karena kita kan menggunakan BPJS Kesehatan, otomatis kita harus melewati prosedur tersebut gitu. Jadi kita yang pertama ke dokter yang ada di klinik, terus diperiksa, dapat rujukan. Lalu berikutnya ke rumah sakit yang dirujuk oleh klinik tersebut untuk diperiksa matanya, kayak gitu, dari apa ya, tes baca-baca, kayak dari jarak berapa, apakah kalian bisa melihat dengan jelas atau enggak gitu. Jadi mata yang ptosis itu dibandingkan dengan mata yang normal seperti itu. Terus pakai alat juga buat ngecek apakah cahaya yang masuknya berapa. Terus dilihat juga kira-kira itu kategorinya ptosis ringan, sedang atau berat kayak gitu. Itu di rumah sakit yang rujukan dari klinik. Nah, dari rumah sakit tersebut kita melakukan rangkaian lagi yang namanya pemeriksaan mata lengkap gitu teman-teman. Nah, di situ banyak banget pertanyaannya dan hal yang harus kita lewati. Salah satunya yaitu kita itu ditanya riwayat kesehatannya oleh perawat ya teman-teman, dari mulai apakah ada konsumsi obat pengencer darah, kemudian apakah kita punya riwayat darah tinggi, punya diabetes atau enggak gitu, dan segala macam, sampai kita juga di tensi darahnya gitu kan, diukur tekanan darahnya. Lalu kita juga dicek ini pakai tensometer jadi alat yang buat ngecek apakah ada kemungkinan glaukoma atau enggak gitu. Jadi kayak ditembak pakai angin gitu. Terus Pak Haji juga diukur berat badannya, tingginya termasuk nggak ya. Terus habis itu dites baca-baca juga, lalu masuk ke dokter spesialisnya, itu katanya tuh dicek pergerakan bola mata gitu. Jadi apakah lambat atau enggak gitu, kayak disuruh melihat gitu kan, ke atas, ke pinggir, ke bawah, ke samping. Terus habis itu Pak Haji juga diukur-ukur kelopak matanya itu mungkin turunnya berapa milimeter gitu, jadi bisa mengetahui kategori ptosisnya apakah ringan, sedang, dan berat. Nah, Pak Haji itu kemarin termasuk kategori sedang teman-teman. Habis itu ternyata setelah pemeriksaan mata lengkap itu kita juga hampir sama di rumah sakit sebelumnya, itu kita dites juga kesehatan matanya itu apakah ada minus, silinder, dan sebagainya gitu. Jadi kita melewati 4 perawat gitu, jadi 4 titik. Nah, di situ juga dicek gitu kan dengan berbagai ukuran lensa, apakah kita itu memang ada gangguan penglihatan kayak gitu teman-teman. Nah, berikutnya setelah melewati rangkaian pemeriksaan lengkap, kita akhirnya disuruh untuk cek darah teman-teman. Di situ cek darahnya itu buat ngecek gula darahnya berapa, terus ada kemungkinan hepatitis atau enggak, terus habis itu ngecek mungkin takutnya ada diabetes juga gitu kan. Terus ada dicek juga gula darah pas puasa, jadi semalam itu kita puasa dulu Pak Hajinya itu, terus pagi-paginya diambil darahnya, 2 jam kemudian setelah makan diambil lagi darahnya gitu buat ngecek gula darah setelah puasa itu teman-teman. Terus karena kita juga di masa pandemi ya operasi ptosisnya, jadi kita juga sebelum operasi itu diwajibkan untuk swab untuk melihat apakah Pak Haji itu terkena COVID atau enggak gitu teman-teman. Jadi 3 hari sebelum operasi kita dicek kalau misalkan memang hasil lab dan hasil swabnya itu Pak Haji itu bagus gitu, hasil swabnya negatif COVID, maka kita langsung di operasi ptosis ya teman-teman. Nah, di situ sebetulnya tidak ada ronsen karena memang bius yang digunakan adalah bius lokal teman-teman. Katanya sih gitu ya, kata bagian administrasi RSCM gitu. Jadi yang kita lalui itu memang hanya
cek darah aja gitu teman-teman, nggak ada yang namanya ronsen segala macam gitu. Nah setelah itu di hari H operasinya itu kita selain mengurus administrasi, kita juga diedukasi mengenai efek samping dan kemungkinan yang akan terjadi pasca operasi. Jadinya di situ itu kita menandatangani persetujuan gitu. Jadi takutnya ada efek samping yang kita alami gitu, terus kita nuntut padahal kita sudah diedukasi. Jadi setiap operasi itu pasti ada namanya kemungkinan dan efek samping gitu. Kalau misalkan kita menerima itu, ya kita tanda tangan dan lanjut untuk operasi. Kalau misalkan tidak, berarti kita tidak jadi operasinya gitu teman-teman. Nah karena kita sudah baca-baca juga dan kayaknya efek sampingnya juga nggak terlalu berat ya teman-teman, dan kasusnya juga kecil, jadi kita menandatangani lembar persetujuan tersebut. Lalu Pak Haji dioperasi selama 2 jam teman-teman. Nah di situ Pak Haji melewati katanya kayaknya sih ya setelah kita melihat juga kayak si kelopak matanya di saya, terus dibenerin lah intinya, terus dijahit gitu. Nah di situ sebetulnya tergantung penyebab petosisnya ya teman-teman, cuman untuk kasus Pak Haji itu katanya otot levatornya yang bermasalah gitu, jadi dijahit segala macam. Terus setelah dioperasi tersebut Pak Haji itu diperban teman-teman, ininya diperban, terus habis itu pakai pelindung mata gitu ditutup. Nah waktu itu kenapa harus ada pendamping, karena memang kan namanya penglihatan kita ditutup sebelah, otomatis kan kita melihat jalan kayak gitu kan nggak terlalu awas gitu kan, makanya perlu pendamping untuk operasi teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian cukup pede untuk sendirian, mungkin masih bisa kok sendiri gitu teman-teman. Nah dan dari situ itu juga kita tidak dibolehkan untuk mengendarai kendaraan. Kalau bisa sih ya naik mobil atau naik kendaraan umum, pokoknya jangan mengendarai kendaraan sendiri karena kan penglihatannya terbatas ya teman-teman, ini ditutup kayak gitu. Nah setelah itu kita pulang dan langsung melepas perban tersebut ya teman-teman. Jadi di situ tuh kita dikasih obat anti nyeri, dikasih salep mata, terus kasih obat tetes mata supaya matanya nggak kering kayak gitu. Dan itu kita rutin bersihkan tapi tanpa air ya teman-teman, karena tidak boleh terkena air untuk sementara. Jadi Pak Haji itu sholatnya pakai ini ya, untuk sementara itu kemarin kayak ini dulu, tayamum dulu gitu, karena memang lukanya nggak boleh kena air teman-teman. Jadi bolehnya itu kayak dibersihin secara benar-benar kering lah gitu, bukan yang air gebyur banget gitu. Nah itu kurang lebih kita 1 mingguan baru kita kontrol lagi untuk ngecek gitu kan, takutnya ada pembengkakan atau ada infeksi segala macam. Tapi alhamdulillah waktu seminggu setelah operasi itu memang masih bengkak gitu, tapi bengkaknya itu bengkak yang wajar karena ada luka gitu aja teman-teman. Nah ke kontrol pertama itu hampir sama, pemeriksaan mata lengkap juga, tapi mungkin untuk melihat apakah ada perubahan gitu setelah dioperasi itu, penglihatan Pak Haji itu semakin membaik atau tidak gitu. Jadinya Pak Haji diperiksa melewati hal yang sama dengan pemeriksaan mata lengkap saat sebelum operasi gitu. Nah setelah itu dicek juga sama dokternya gitu kan, dilihat apakah lukanya itu nggak terjadi infeksi gitu, takutnya ada nanah segala macam gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada infeksi karena kita juga rajin minum obat yang diberikan gitu, antibiotiknya, terus ada salepnya juga supaya tidak terjadi infeksi gitu. Nah akhirnya kita pulang lanjut 2 minggu kemudian kita sudah bisa lepas jahitan teman-teman. Jadi lepas jahitannya itu 2 minggu pasca operasi gitu. Nah dari situ sama tetap melewati pemeriksaan mata lengkap, terus habis itu Pak Haji diperiksa sama dokternya dan dilepas jahitannya teman-teman. Di situ memang katanya lumayan perih lagi ya, karena kan namanya jahitan gitu kan, benang yang tertanam di kulit kita terus dicabut lagi, jadi lumayan perih gitu ya. Tapi ya perihnya katanya ya masih bisa
toleransi lah ibaratnya rasa sakitnya itu gitu. Terus kita pulang. Nah berikutnya kita baru kontrol lagi itu setelah 1 bulan semenjak operasi gitu. 2 minggu kemudian lagi baru kontrol lagi, terus cuma diperiksa sedikit gitu, takut kalau misalkan ada ada infeksi lanjutan gitu, takutnya gitu kan. Terus habis itu juga tetap melewati pemeriksaan mata lengkap gitu, tes baca-baca, terus dicek segala macamnya juga gitu. Nah baru nanti tanggal 26 Februari mungkin ya, di akhir Februari itu Pak Kaji kontrol untuk yang terakhir kayaknya, karena itu 3 bulan pasca operasi teman-teman. Jadi kurang lebih kita itu pemulihan sekitar 3 bulan ya teman-teman, tapi sebetulnya yang udah mulai merasa enakan itu sebulan setelahnya kok teman-teman gitu. Nah jadi untuk kalian yang mau operasi memang harus menyiapkan waktu yang lumayan banyak ya teman-teman, karena prosesnya itu dari pagi sampai sore gitu, karena kan antri, kecuali mungkin kalau rumah sakitnya tidak terlalu penuh kayak di RSCM ya teman-teman gitu. Nah gitu aja kali ya teman-teman. Kalau misalkan ada rangkaian yang kalian masih belum mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.